Tahun 2019, dunia digentarkan dengan adanya pandemi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 yang dikenal sebagai penyakit menular. Indonesia terpapar pandemi COVID-19 sejak bulan Maret 2020. Kebijakan nasional yang ditetapkan Indonesia untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 yaitu dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Namun, apakah kebijakan ini sepenuhnya bijak? Nyatanya tidak. Mohon maaf Bu, sebelumnya mengganggu waktu Ibu karena kami ingin bertanya mengenai suatu hal pada masa COVID-19 yang lalu. Apa kegiatan Ibu di saat pandemi kemarin? Sedangkan pada waktu itu semua orang tahu kegiatan belajar mengajar di mana-mana dilakukan secara daring dan kondisi di masyarakat pun terjadi lockdown. Bagaimana pendapat Ibu? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada waktu itu awal COVID memang kami merasakan sangat menurun sekali pendapatan dari yang sebelumnya. Awal-awalnya sih kami nganggur, tidak ada pekerjaan lain selain duduk-duduk saja dan membersihkan rumah. Tapi lama-lama kami berpikir karena pandemi pada waktu itu semakin lama semakin tak terkendali, akhirnya saya terbuka pikiran untuk membuka usaha di kampung halaman, yaitu di Konawe, tempatnya tambang sekarang, tambang Morosi. Dan pada waktu itu saya membuka usaha warung makan seperti yang saya lakukan di kantin SMA 6. Ya, alhamdulillah dengan adanya usaha itu saya bisa kembali menutupi dari penghasilan yang tadinya tidak ada jadi ada lagi. Apakah pada saat pandemi COVID-19 aktivitas Ibu terganggu atau biasa-biasa saja seperti sebelumnya? Ya, dengan sendirinya sangat terganggu sekali karena dengan usaha pun kami membuka, proses belanja masyarakat juga terbatas, terus kemana-mana kita berpergian itu diterapkan juga lockdown, jadi kita tidak bebas untuk keluar masuk wilayah. Jadi intinya kami sangat terganggu sekali. Ini mempengaruhi mata pencaharian masyarakat sehari-hari, sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat. Rumah tangga menjadi sektor yang pertama terdampak dan paling rentan mengalami kesulitan ekonomi dan kesulitan pangan. Akibatnya berimbas pada masalah gizi anak itu sendiri karena tidak tercukupinya pemenuhan kebutuhan dasar anak, yaitu makanan. Data dari UNICEF tahun 2020 saja menyebutkan 24 juta balita beresiko lebih tinggi mengalami kekurangan gizi atau gizi buruk selama masa pandemi. Dan salah satu masalah gizi tersebut adalah kekurangan energi protein atau KEP, yaitu suatu keadaan kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-hari. Salah satu langkah mengatasi masalah kekurangan energi protein terhadap balita adalah dengan melakukan PMK pemulihan, yakni berupa makanan formula yang terbuat dari bahan pangan lokal yang mudah didapatkan dan mudah dikelola oleh masyarakat setempat. Jagung adalah salah satu sumber karbohidrat yang dapat digunakan sebagai pengganti beras, karena jagung memiliki kalori yang hampir sama dengan beras. Selain itu, jagung juga kaya akan protein serta ketersediaan jagung cukup melimpah dan banyak dibudidayakan oleh para petani kita. Ikan layang merupakan sumber protein hewani yang memiliki banyak keunggulan, yaitu kaya akan protein, vitamin, mineral, dan berkalori rendah. Sementara tempe menjadi makanan populer dunia yang mengandung banyak nutrisi dan kualitas proteinnya setara dengan daging, serta mengandung beberapa jenis vitamin seperti B5, B6, B3, dan juga B2 yang sangat tinggi.
Ketiga bahan pangan lokal ini kemudian dikelola untuk dijadikan tepung sebagai salah satu produk formula berbasis pangan lokal yang bergizi tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan bagi balita. Proses pengolahannya pun terbilang mudah. Kita hanya perlu mensterilisasi, mengeringkan, serta menggiling bahan tersebut hingga benar-benar merubah bentuk aslinya menjadi tepung. Setelah tepung jadi, makanan formula pun sudah bisa dibuat. Kita hanya perlu mencampurkan ketiga tepung tersebut bersama dengan air, susu skim, susu full cream, serta gula pasir yang kemudian dimasak hingga seluruh bahan larut. Penelitian pangan lokal jagung, ikan layang, dan tempe dijadikan tepung untuk membuat salah satu produk formula berbasis pangan lokal yang bergizi tinggi untuk pertumbuhan dan perkembangan bagi balita. Cara ini berhasil mengolah makanan formula yang mengandung energi tinggi, protein tinggi, mudah dicerna, dan mudah ditelan bagi balita. Ini bisa menjadi salah satu alternatif jika ingin membuat makanan formula yang bergizi tinggi terhadap balita. Selain bahan pangannya yang mudah didapat dan dikelola, nutrisi yang didapatkan pun tidak main-main, sebab seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan balita sudah tercukupi. Dalam pengolahannya, terlebih dahulu kita perlu melakukan penimbangan berat bersih dari setiap bahan pangan lokal sebelum dibuat menjadi tepung. Jagung, ikan layang, dan tempe mudah sehingga masyarakat bisa memanfaatkan sebagai produk olahan pangan lokal.